Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasi, selamat sore. Ini sudah puasa ke-22 ya kalau nggak salah. Betul ya Pak Ustadz ya? Iya, insyaallah. Insyaallah Insya 22 nih, Allah. malam 23 nih. J. Dan sekarang nih Sahabat Rasi di Khidmat Ramadan sudah bersama dengan kita ada Ustadz Budi ya. Ini Bapak Parminto Budi Utomo. Aku panggilnya Ustadz Budi sih biasanya. Apa namanya Sahabat Rasi, ini kan kalau bulan Ramadan itu kan adalah bulan yang penuh dengan biasanya adem ayem ngoten nggih Pak Ustadz. Nah, kadang itu kalau di rumah yang enggak adem ayem, biasanya ontok-ontokan ada yang minta dimasakan A B C D, ibunya pusing. Nah, ini gimana nih Pak Ustadz agar rumah tangga itu walaupun ada masalah sekecil apapun itu tetap menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Nggih. Gini, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri dan para pendengar Radio Rasi FM yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ramadan penuh dengan keberkahan. Keberkahan ini maknanya adalah az-ziyadatul khair. Jadi bertambahnya kebaikan. Jadi jangankan berkurang kebaikan itu, stabil menetap saja, tidak bertambah itu saja, itu tidak disebut sebagai barokah. Jadi barokah itu terus bertambah kebaikan-kebaikan itu, baik dari sisi waktu dan lain sebagainya. Maka ternyata itu ada di bulan Ramadan. Ya, termasuk yang tadi ditanyakan oleh Mbak Putri, sebenarnya ketika Syahrul Mubarakah yang disebut dengan Ramadan ini, termasuk di dalam kehidupan berumah tangga, berkeluarga, itu pun juga sejatinya ketika Ramadannya benar, niatnya benar, kemudian menjalankan sesuai dengan syariat-syariat apa yang harus dilakukan di sepanjang bulan Ramadan, mulai dari bangun sahur, kemudian menahan lesannya, menahan matanya, pendengarannya, sampai kemudian menjaga hatinya. Apalagi dalam kehidupan keluarga, maka itu menjadi sebuah keberkahan gitu Mbak Putri. Jadi saya rasa mungkin kalaupun hanya gontok-gontokan, pengen makan ini, pengen makan itu secara manusiawi wajar. Cuma ketika dikembalikan ke niatan awal masuk Ramadan yang semuanya pengen mendapatkan kebaikan Ramadan, pasti nanti masing-masing akan sumeleh gitu Mbak ya. Tidak mengutamakan egonya. Kemudian ya sudah, bahwasanya misalkan saya kesukaannya ini, saya nggak suka itu gitu ya. Maka kembalikan ketika memang tujuan dia masuk di bulan Ramadan itu hanyalah untuk mendapatkan semata-mata ridho dari Allah, pasti apapun yang dia dapatkan, makanan enak nggak enak, saya Ramadan ini semata karena pengen ridhonya Allah gitu. Itu yang menjadi parameter Mbak Putri ya. Makanya saya pengen menyampaikan termasuk kehidupan berkeluarga yang sangat besar. Jadi Rasulullah itu kan sampai di 10 hari terakhir ini beliau itu kan semakin kenceng Mbak Putri ya. Ibadahnya, jadi ya, begitu mendekati akhir Ramadan, bagaimana yang dilakukan oleh beliau mengencangkan ikat sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya bahwasanya ya semata-mata fokus kepada ibadah. Tapi tidak ternyata di situ saja, termasuk bagaimana beliau membangunkan keluarga-keluarganya. Selalu memperhatikan bagaimana rumah tangganya, anaknya, keluarga istrinya dan seterusnya juga ikut bersama, bersemangat. Nah, ini termasuk bagaimana menata keberkahan di dalam rumah tangga tadi. Ya, termasuk memperpanjang malam-malamnya dengan ibadah. Ini Pak Putri ya. Jadi jangan sampai karena apa? Rasulullah sampai di akhir Ramadan yang luar biasa, begitu sampai mau selesai, harusnya kan kalau Mbak Putri berpergian gitu ya, misalkan mau dekat rumah gitu nih, tinggal berapa menit gitu aja, wah nanggung, walaupun itu kondisinya lelah, capek, ngantuk misalnya nih, mau berhenti itu eman gitu kan, pengennya malah sedang cepet, sedang banteng itu. Kalaupun juga di lomba-lomba pacuan kuda, lomba-lomba MotoGP gitu ya, semakin mau mendekati garis finish itu semakin digaspol. Ya, maka Ramadan pun analoginya juga seperti itu.
Jangan sampai justru di akhir-akhir Ramadan ini kemudian kita hanya malas-malasan, tidak sebagaimana semangat yang hari pertama dan seterusnya. Termasuk di dalam kehidupan berumah tangga. Buktinya Rasulullah tadi membangunkan, menata rumah tangganya. Karena apa? Rasulullah memandang bahwasanya keluarga rumah tangga itu adalah bagian yang memang harus diselamatkan, ya, apalagi sebagai seorang suami. Karena Mbak Putri, rumah tangga atau keluarga ini adalah sesuatu yang di situ, ya, nanti yang paling sangat diharapkan ketika nanti sudah tidak lagi bersama di bumi ini. Jadi satu-satunya harapan seseorang yang sudah meninggalkan bumi, artinya menuju alam yang lain, baru sampai di terminal pertama setelah kehidupan di bumi, menuju ke terminal-terminal berikutnya, yaitu alam barzah, ya, di kuburan itu, Mbak. Itu ternyata yang paling sangat diharapkan untuk dijumpainya itu adalah keluarga-keluarga yang sudah mendahulunya. Jadi ketika orang beriman nih, sakaratul maut, akan meninggal, kemudian malaikat rahmat akan turun, diperintahkan untuk menyambut ruhnya orang yang beriman itu dengan membawa kain kafan dari surga, kemudian dibubuhi dengan aroma parfum wewangian dari surga, putih bersih, untuk menerima ruhnya orang beriman itu. Dan ruh itu akan dicabut oleh malaikat pencabut nyawa pelan-pelan sebagaimana keluarnya air dari kendi. Itu kalau beriman, Pak Putri, ya. Kemudian ditampung di sorban itu, kain kafan itu, dibawa naik ke atas, langit 1, 2, 3 sampai ketemu sama Allah. Di sana kemudian melewati para nabi dan rasul yang ada di langit 1, 2 dan seterusnya itu. Sampai kemudian sambil proses dirawat jenazahnya, dimandikan, dikafani, disolatkan. Begitu sudah selesai, maka si jenazah ini yang sudah di atas keranda, Mbak Putri, ya, apakah dia beriman atau tidak beriman, sebenarnya mereka itu teriak-teriak, ya. Teriak-teriaknya saja kita petakziah itu nggak pernah mendengar teriakan itu apa. Ya, coba bayangkan kalau bisa mendengar teriakan itu kayak apa, Mbak Putri, jadinya. Takut dong. Takut, Pak Ustaz. Ya, tapi di dalam riwayat Bara' bin Azim itu mereka teriak-teriak. Bagi orang yang beriman, dia mengatakan Qaddumani, segerakan aku untuk aku menuju ke tempat yang memang sudah disiapkan. Artinya nggak sadar. Berarti pada saat orang ini meninggal begitu ya, itu kan biasanya tuh ada yang kayak harus nunggu keluarganya datang. Berarti pada saat itu kemungkinan nih ya Ustaz, itu jenazahnya atau rohnya itu menjerit begitu ya untuk minta disegerakan apa? Kalau orang beriman, dia mendapatkan kenikmatan barzah, kenikmatan proses husnul khotimah. Mereka segera diinginkan untuk ke tempat tadi, alam barzah yang akan mereka temui. Tetapi bagi orang yang kufur, ya, tidak ada iman, justru sebaliknya. Teriakan-teriakannya adalah celaka kalian, mau kamu bawa kemana aku, gitu. Kalau itu orang yang tidak beriman, artinya begitu ketakutannya luar biasa, teriakan-teriakan itu. Ya, orang beriman tadi sudah dibawa, kemudian dimasukkan di yang lahat. Itu baru terminal kehidupan pertama. Jadi kata Utsman bin Affan ketika beliau itu sering menangis ketika berada di samping pemakaman. Padahal Utsman bin Affan di tempat-tempat yang lain jarang menangis sampai sebegitu menangisnya. Sampai sahabat lain bertanya, ya Utsman, kami lihat kenapa engkau begitu menangisnya, bersedihnya luar biasa ketika berada di samping makam. Sedangkan di tempat-tempat lain tidak sebagaimana yang kau lakukan hari ini. Apa kata Utsman? Ya, saya ingat Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya innal qabru, pemakaman ini, kubur ini adalah terminal pertama sebelum menuju ke terminal-terminal berikutnya. Sebelum kemudian ke terminal Yaumul Mahsyar, ke terminal Yaumul Hisab, ke terminal Sidratul Muntaha, sampai kepada terminal berikutnya, sampai ke tujuannya surga. Dan jarang siapa yang di terminal pertama ini dia berhasil, dia senang, dia sukses, dijamin pasti di terminal Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Syiratul Mustaqim, Qantara, dia semuanya akan senang bahagia. Tapi kalau di terminal pertama ini gagal,
maka semuanya akan ikut gagal. Itulah yang menjadikan Utsman menangis, mengingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, terus ceritanya si orang yang beriman tadi sudah sampai begitu awal, dia sudah dimasukkan di yang lahat, sampai petakziah, langkah terakhir petakziah keluar dari area pemakaman, lalu datanglah ya dua utusan Allah, malaikat Munkar dan Nakir yang menanyakan itu. Akhirnya bertanya kepada si fulan, begitu kemudian roh tadi yang dibawa menghadap ke Allah, kemudian dimasukkan ke jasadnya dan kemudian dibangunkan, dia ditanya dari mana roh buka, man kita buka, man bukan, dan seterusnya. Ala kuliah singkatnya, ternyata orang yang beriman kan dimudahkan. Yusabbitul ladina amanu biqaulis sabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allah mudahkan itu menjawab pertanyaan itu. Akhirnya kemudian mampu menjawab. Allah kemudian mengatakan isbahu lahu baban ilal jannah. Bukakanlah di antara pandangan matanya sampai sejauh mata memandang, dia mampu memandang surga. Itu baru di terminal pertama di Barzah, Mbak Putri. Nikmat itu luar biasa karena belum merasakan surga tapi dia sudah merasakan bagaimana indahnya surga. Lalu setelah itu kemudian datang lagi ada sesosok makhluk yang cantik, yang tampan, yang rupawan, sampai si fulan yang meninggal ini tidak pernah tahu siapa orang ini, siapa makhluk ini, sampai mengatakan, man anta, siapa kamu? Maka sesosok makhluk yang rupawan tadi mengatakan, ana amaluka soleh, aku adalah amal-amal solehmu. Aku yang siap melayanimu, aku yang siap membantumu, aku yang siap menghiburmu di alam barzah yang ukurannya kalau kita lihat 1 kali 2 meter itu. Senang apa enggak Mbak Putri? Jadi bisa memandang indahnya surga, ditemani, dihibur, dilayani oleh amal-amal soleh kita ketika kita di dunia. Ya kalau seperti itu ya pastinya senang ya Ustadz. Tetapi ketika ditanya singkatnya yang bersangkutan masih lagi meminta bahwasanya saya belum mendapatkan sesuatu yang ingin saya dapatkan. Padahal dia sudah bisa memandang pandangan surga, kemudian bisa ditemani oleh amal solehnya. Lalu tetap dia meminta bahwasanya segerakanlah as-sa'ah, waktu itu, saat itu. Karena saya ingin hatta yarji ila fi ahlihi. Saya segera ingin bertemu dengan keluarga saya. Ternyata itu pandangan surga ditemani dengan amal-amal soleh, dilayani dengan amal-amal soleh, ternyata tidak menutup keinginan yang lain, yaitu ingin bertemu keluarganya. Nah, artinya apa Mbak Putri? Bahwasanya keluarga ini tidak main-main, tidak saja hanya sehidup semati, tapi bagaimana kemudian bisa sehidup sesurga. Itu Mbak Putri. Nah ini Ustaz saya mau bertanya nih berkaitan dengan keluarga gitu ya. Ini kan biasanya nih kalau misalkan masih pengantin baru, biasanya kan mereka dekat sekali, jarang istilahnya kayak bertengkar. Tapi mungkin setelah beberapa tahun, setelah sekian lama bahkan mungkin sudah memiliki anak yang sudah dewasa, mungkin hubungannya tidak lagi dekat, tapi mungkin renggang. Nah bagaimana nih Ustadz dengan hubungan seperti itu? Apakah dibiarkan saja atau mungkin ada istilahnya kalau di Islam mungkin ada cara-caranya lah untuk merekatkan kembali, walaupun mungkin pasti satu sama lain nih ada sifat-sifat dari keluarga satu, dari orang satu ke yang satunya ini yang mungkin tidak disukai begitu. Iya, jadi keluarga itu kan di surat Al-Furqan ayat 47 kan sampai kemudian sebagai bagian dari doa ya, mengatakan bahwasanya walladina yaqulu rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang ayat ketika kita minta kepada Allah keturunan-keturunan kita yang baik. Artinya kalau orang itu sudah berpahaman seperti ini Mbak Putri, termasuk yang di surat Rum ayat ke-21 yang Allah mengatakan wa min ayatihi khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha waja'alnakum dan seterusnya. Itu ketika kita berniat memang membangun sebuah keluarga itu karena tadi khalaqalakum, Allah sebenarnya kan jodoh kita itu di ayat 21 surat Rum ini kan bentuknya khalaqa. Khalaqa itu given. Jadi sebenarnya kalau kita sudah mengikat akad nikah dengan istri atau suami,
sebenarnya laki-laki dan atau perempuan yang sudah mengikat tali pernikahan itu sudah tercatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi namanya itu sebenarnya sudah tercatat oleh Allah. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Rum ayat ke-21 itu bentuknya adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi khalaqalakum itu ini adalah bentuk pemberian mutlak dari Allah. Tidak ada campur tangan manusia. Jadi kalau saya Mbak Putri pasangan nih sopo sebenarnya 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi sudah ada itu. Namanya siapa gitu karena khalaqa given gitu. Cuma memang kita punya ada usaha gitu. Ada usaha namanya duit, ada doanya yang maksimal, ada usaha-usahanya ya usaha yang tenanan gitu ya, tetapi Islami, kemudian ada istiqoroh dan ada tawakal. Nah, ini usaha. Tapi kembali ke pertanyaan Mbak Putri, bagaimana ya akhirnya kan termasuk ayat berikutnya ya, waja'alnakum dan Allah menjadikan di antara orang-orang seperti itu kemudian menjadi mawaddah warahmah. Dia akan mendapatkan ketenangan dan kasih sayang. Tapi tipe orang-orang yang nikahnya, kalau dalam penelitian itu, kalau nikahnya masih di bawah 7 tahun, maka di situ ujiannya itu adalah komunikasi sama ekonomi. Jadi cintanya, cintanya, cemburunya, agresifnya ini luar biasa. Kalau nikahnya di bawah 7 tahun, maka ya masalah ekonomi biasanya mereka yang usia pernikahan di bawah 7 tahun itu sepiring berdua, Mak. Sepiring berduanya bukan karena romantis, karena memang tidak ada piring lain. Ekonomi ini jatuhnya. Itu biasanya ya pertama. Lalu komunikasi ya tadi. Jadi awalnya cinta dan seterusnya, tapi ketika ada salah ngomong sedikit itu gampang tersinggung kan gitu. Walaupun cintanya itu maksudnya ya cemburunya berat, cintanya juga berat banget. Begitu kemudian tahu baru nikah mungkin 1 bulan 2 bulan tahuan suaminya ngobrol sama tetangganya gitu, istrinya sudah ngasah itu pisaunya gitu. Pisaunya diasah, gergajinya diasah, semuanya diasah. Itu karena saking cinta. Berapa? Usia 7 tahun, di bawah 7 tahun. Tapi itu tadi catatannya, apabila seseorang itu memang tujuan menikahnya, membangun rumah tangganya itu karena ihtisab ya, bukan karena cinta, bukan hanya semata karena cinta, bukan hanya semata karena sayang, bukan ketika mereka senang, suka, bukan merayakan itu saja, tapi semata-mata karena Allah. Maka dia nanti pasti akan kembali, dia itu sudah tercatat 50.000 tahun, sudah pemberian Allah yang given, maka harus saya rawat. Maka saya harus terima, saya harus itu, saya harus ikhlas. Kalau memang tujuannya benar. Karena kalau kita menikah hanya tujuan karena cinta, pada saatnya nanti cinta pasti akan berkurang. Kalau kita hanya kemudian menikah karena kasih sayang itu akan menipis. Kalau kita nanti mungkin pertama cinta, Pak, nanti sudah tahun kedua, tahun ketiga kan masuk cintanya masih sama dengan tahun yang pertama, kan tentu beda. Kalau tujuannya cinta, mesti akan ada perubahan di tahun ketiga, tahun keempat. Tapi kalau niat kita menikah karena Allah, kalau cinta kemudian menipis, Allah yang akan menebalkan cinta itu. Kalau kasih sayang itu berkurang, Allah yang akan menambah kasih sayang itu. Maka biduk berbagai macam masalah yang ditemui di dalam pembangun rumah tangga, ketika sama-sama tujuannya karena ridho Allah, mereka akan menjadikan itu adalah ladang sebagai ibadah. Itu Mbak Putri. Jadi misalkan engkel-engkelan tadi sama-sama paham, saya kan nikah satu, ini sudah kholaqo, sudah pemberian dari Allah, sudah takdir dari Allah. Kalau Allah yang menakdirkan, tidak mungkin kemudian Allah itu akan menyanyiakan. Pasti ada kebaikan. Siapapun suaminya, siapapun istrinya. Berarti dalam proses istilahnya itu kayak apa tuh, berkenalan tuh, ta'aruf. Ketika proses ta'aruf, ketika mungkin di tengah-tengah nih salah satu pasangan atau mungkin keduanya merasa ragu, mungkin salah satu atau keduanya juga ingin merasa mundur, ketika memang itu sudah jodoh yang ditentukan sama Allah, berarti malah keraguan itu akan dijawab dengan sebuah kedekatan yang mungkin, ini nih mungkin, apakah seperti itu Ustadz? Ya, proses ta'aruf adalah bagian daripada usaha, daripada ikhtiar gitu nggih. Maka ketika memang di situ ada kecocokan, kemudian sudah usahanya luar biasa nih,
dan juga sebelumnya diawali dengan doa yang luar biasa. Ternyata hatinya nggak mantap juga. Misalkan ya, karena tidak cocok, nggak pas gitu, macam-macam. Ditambah istiqorohnya, ketika dalam istiqorohnya ternyata juga menguatkan bahwa itu nggak cocok. Ya bisa jadi memang ketetapan 50.000 tahunnya bukan dia kan gitu. Tapi ketika mau dipaksakan, ketika nggak cocok dan seterusnya, ya itu berarti kemudian akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Ketika memang kita merasa ternyata bukan pilihan saya, kan memang nyambung saja Pak. Apalagi kita istiqorohnya betul-betul kepada Allah, tidak saja 1-2 kali gitu ya, dan berkali-berkali itu kemudian masih saja sama tanda-tanda yang Allah turunkan, berarti memang bukan jodohnya. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz untuk ininya ya, para penjelasannya. Dan untuk sahabat Terasi, jika ingin bertanya kepada Ustadz Budi, bisa langsung telepon saja di 081130209006 atau bisa juga di 0351896137. Jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali ya. Nanti kalau yang mau telepon setelah ini saja, dan tetap di Khidmat Ramadan. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rasi, yang mungkin THR-nya udah turun ya, pasti sumringah dan tambah semangat. Tapi buat yang belum turun nih THR-nya, kalian jangan tambah lesu ya. Harus tetap semangat. Caranya gimana biar walaupun THR nih belum turun tapi tetap semangat? Nah, ini udah waktunya kita untuk ngopi yang benar. Caranya cobain kopi bintang 5 yang kopinya itu kental, rasanya nikmat banget, tentunya bikin fokus langsung naik level. Kalau mau memulai pagi, nemenin kerja atau begadang ngejar deadline, langsung aja seduh kopi bintang 5 dan tentunya siap bikin melek dan juga produktif. Jadi masih mau nih ngopi yang biasa-biasa aja? Sekarang udah waktunya untuk naikin standar kopi kamu. Karena pria berkelas minumnya kopi bintang 5 kelas. Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Sahabat Terasi, kembali lagi ya bersama Putri dan juga Ustadz Budi di Khidmat Ramadan ya. Dan untuk sahabat Terasi semuanya yang ingin bertanya terkait tema kita hari ini atau bertanya kepada Ustadz, boleh langsung telepon saja di 081130200906 ya. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Bunda Sri Uning dari Asabri. Selamat sore, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Selamat sore Pak Ustaz. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Sri. Ya, waalaikumsalam. Sehat-sehat ya Bapak nggih. Alhamdulillah, barakallah. Sehat juga nggih Bu Sri. Nggih, alhamdulillah. Nggih, wonten puasa dawuh. tinggal menghitung hari. Nggih, mugi-mugi dipun tampi ya puasanya. Amin. Nggih, amin. Nggih, sewu. Mau tanya Pak Ustaz nggih. Masalah seorang istri ya. Ini ya aku sendiri. Aku sendiri ya orang lain. Ini masalah istri dan pernikahan. Kalau apa namanya, kalau nikah itu gampang ya Pak Ustadz ya, kalau namanya nikah pernikahan itu gampang, tapi yang sulit itu mempertahankan pernikahan. Nah, yang saya tanyakan ini loh, sekarang ini anak-anak muda yang sekarang itu nikah, terus ya terutama itu masalah ekonomi itu mesti jadi beban, apalagi kalau sudah punya anak. Namanya pernikahan itu kan bukan main-main ya Pak. Jadi kalau nikah itu harus dipikir matang-matang dulu, harus berusaha jangan sampai ada perceraian. Kalau perceraian itu yang rugi anaknya. Nah ini kebanyakan anak-anak muda sekarang itu kalau sudah nikah itu mempertahankan pernikahan itu susah. Nah itu pertanyaan saya, itu bagaimana kalau perempuan terus punya anak, terus baru 2 tahun, 3 tahun cerai, itu yang dikorbankan tetap anak ya Pak Ustadz. Nah itu
sebagai wanita kita harus bisa menjaga pernikahan ini. Nah, kadang-kadang itu anak-anak zaman sekarang itu kalau dinasehati, kadang itu malah ganti, ya nuturi gitu Pak Ustadz. Kan ini saya sendiri Pak Ustadz ya, ini saya makanya ini ya minta pendapat, karena saya ini nikah itu mulai nikah punya anak 1 sampai anak punya cucu sampai sekarang sudah punya buyut 1 Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah, pernikahan saya sama suami saya itu selama 52 tahun itu enggak ada kendala. Alhamdulillah. Nah, ini yang saya pertanyakan, ini anak zaman sekarang itu gimana seorang istri harus melayani suami dengan ikhlas lahir batin lillahi ta'ala. Melayani bukan melayani makan saja, melayani jasmani rohani ya Pak Ustadz, terutama rohani. Nah, itu kadang-kadang ada yang curhat di aku. Curhat itu anak ya punya anak baru 2-3 itu kadang kalau diajak hubungan intim itu nggak mau, kan itu ya nggak boleh. Nah, itu hukumnya bagaimana seorang istri kalau dijak hubungan intim sama suami itu kadang menolak, itu kan nggak boleh, ya harus dilayani. Secapek apapun harus kita layani dengan ikhlas lillahi ta'ala, gitu Pak Ustadz. Itu hukumnya bagaimana kalau seorang istri nggak bisa melayani suami dengan ikhlas. Makanya kadang Oke, baik. Mungkin itu tadi ya. Baik. Ya cuma itu hukumnya bagaimana sebagai seorang istri kalau gitu. Itu saja. Terima kasih waktunya. Saya tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu Sri, alhamdulillah 50 tahun lebih nggih. Senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, jadi memang menikah itu misakon ghalidhon, jadi sebuah perjanjian yang agung, sehingga tidak main-main saja. Walaupun memang pernikahan adalah ibadah, membangun keluarga itu adalah ibadah syariat gitu ya. Maka kata Rasulullah, kalau kita sudah membangun mahligai rumah tangga berkeluarga, berarti kita sudah menggenapkan dari setengah agama kita, dan setengahnya yang lain kita menguatkan keimanan dan ketakwaan kita. Hingga orang yang masih bujang, yang belum menikah itu sebenarnya kadar kualitas agamanya masih setengahnya dibandingkan dengan orang yang sudah membangun keluarga. Ya cuma sekali lagi bahwasanya berkeluarga ini adalah syariat, dan membangunnya juga harus betul-betul didasarkan kepada hal-hal yang sesuai dengan syariat, kan gitu. Makanya kalau pengen keluarga tetap sakinah, mawaddah, warahmah, di sana ada pilar-pilarnya Pak Putri, Pak Sri. Pilar pertama adalah ikhlas, niat gitu nggih. Maka kembali awal membangun keluarga itu karena apa? Kata Rasulullah, kalau memilih jodoh itu ada beberapa, karena ada wajahnya, karena ada keturunannya, karena kecantikannya, dan keempat karena agamanya. Maka barang siapa ingin mendapatkan kelanggengan dalam rumah tangga, maka pilihlah sebagai penghitungan dalam menikah karena agamanya. Syukur-syukur karena ya cantik, ya darah biru, ya punya kerajaan, punya kekayaan, baru agamanya juga kuat. Tapi tetap dari 4 ini yang paling utama perhitungan agama, itu niat gitu ya. Jadi jangan semata karena tadi Mbak hanya cinta, hanya sayang, tapi semata-mata karena Allah, dan Allah menghendaki kalau ingin menikah utamakan yang agamanya. Yang kedua, pilar yang kedua adalah cinta, juga mahabbah gitu nggih. Jadi cinta karena Allah, bukan karena cinta karena nafsu gitu nggih. Beda Mbak Putri. Dan yang ketiga sabar. Ya, sabar itu kan ada 3, sabar dalam menjalankan kebaikan, sabar dalam menghindari dosa, ya, dan sabar dalam menerima ujian. Nah, ini sabar 3 hal ini. Jadi ketika harus beribadah, termasuk yang ditanyakan Bu Sri tadi, kita harus sabar apapun kondisinya, dan sabar dalam menghadapi ujian, cobaan. Dalam berkeluarga itu urusannya juga macam-macam ya, mulai ekonomi dan sebagainya. Dan keyakinan bagi orang yang membangun agama didasari oleh niatan yang benar tadi, apapun yang ditemukan masalahnya, dia akan kembalikan kepada Allah. Itu Mbak.
Kemudian yang ketiga, sabar dalam supaya kita jangan terjun di dalam dosa dan kemaksiatan gitu. Tapi ala kulli hal Bu Sri, seorang wanita itu sebenarnya seorang istri ya, seorang istri itu boleh mau memilih pintu surga manapun. Pintu surga ada 8. Mau lewat pintu puasa, pintu sholat, pintu sedekah, pintu jihad, pintu ridho, pintu taubat, pintu al-aiman, dan pintu memaafkan. Mau memilih mana saja boleh. Ya, padahal sebenarnya pintu itu sudah ada nama-nama khusus untuk ahli ibadah. Tapi bagi wanita, istri, itu boleh memilih pintu manapun dia mau masuk surga. Asalkan satu, ada 4 syarat. Satu, dia berhijab. Selesai urusan hijabnya, dia tidak mengumbar auratnya, tidak menjual dirinya dan seterusnya. Yang kedua, sholatnya selesai. Yang ketiga, puasanya selesai. Yang keempat, taat nih sama suami. Ya. Kalau misal salah satunya ini tidak terpenuhi, ya keempat-empatnya. Harus keempat-empatnya syaratnya ya. Iya. Okay. Itu boleh memilih 8 pintu surga. Ya, boleh mau masuk lewat manapun. Hadis Rasulullah mengatakan seperti itu. Maka sholat insya Allah gampang lah. Kemudian puasa insya Allah bisa lah. Kemudian untuk hijab insya Allah aman lah. Nah, yang ini yang kadang berat. Taatnya. Ketika sudah berhadapan dengan suami. Sampai guyonannya gini Pak. Sebenarnya nyuci, ngepel, masak itu bukan tugas istri. Itu tugas suami. Tapi kalau suami sudah ngongkon istri untuk ngepel, masak, kemudian cuci piring dan sebagainya, kan harus taat sama suami ini. Iya. Begitu. Makanya kalau yang perlu kita perhatikan peran lagi Mbak Putri ya. Bagaimana kita bisa memposisikan peran masing-masing. Peran istri apa, peran suami itu apa. Sebenarnya fungsi suami, peran suami itu apa Mbak Putri? Sebagai pemimpin ya, setahu saya Pak Ustadz. Sebagai pemimpin dan mengayomi tentunya. Ya, ini tugasnya, itu kewajibannya. Tapi sesungguhnya fungsinya suami itu adalah sebagai pelindung seorang istri dari neraka. Jadi kalau sampai istri kemudian sudah melepaskan suaminya, berarti dia langsung berhadapan dengan neraka ya. Tapi kalau dia masih punya suami apapun bentuknya suami, mungkin dia bangun pagi dolanan HP, belum kemudian tidak ada pekerjaan, mulai pagi, siang, sore, malam dia nongkrong saya dolanan, dia tetap menjadi benteng dari seorang istri dari api neraka. Itu fungsinya Mbak. Tapi kalau misal suaminya ini, mohon maaf ya Ustadz ya, malah menjerumuskan di duniawi ini, malah menjerumuskan ke hal yang mungkin buruk bagi istrinya, bagaimana itu? Ya, memang diperkenankan ya seorang istri untuk meminta ketika memang suami itu sudah jauh sekali dari Allah. Tapi ketika suami itu tidak memerintahkan kepada hal yang bermaksiat kepada Allah dan dia masih menjalankan sholat, maka jangan sampai kemudian menuntut untuk apalagi menggugat untuk cerai. Sepanjang dia masih sholat, imannya benar dan tidak menyuruh kepada hal yang berbuat dosa kemaksiatan, maka dia menjadi benteng dari neraka dari seorang istri tadi. Itu makanya, dan istri ahli surga, wanita ahli surga itu kan ada 3. Ya, kata Rasulullah, walud, wadud, dan al-aud alal zauji. Al-walud, wanita yang banyak anaknya, wanita yang subur. Yang kedua, al-wadud, wanita yang senantiasa sayang, cinta pada keluarga. Dan al-aud alal zauji, dia senantiasa memohon maaf, lapang dada kepada suaminya. Kalaupun dia yang disalahi, kalaupun dia yang harusnya benar, tapi justru yang kemudian datang kepada suaminya, meletakkan tangannya di dada suaminya dan mengatakan, wahai suamiku, aku belum akan menarik tanganku dari dadamu ini sebelum kamu ridho kepadaku. Itu Mbak, bisa Mbak Putri ya. Jenengan disakiti, jenengan disalahi, jenengan yang benar, tapi jenengan yang awal pertama sekali datang kepada suami, meletakkan tangan di dada suami dan mengatakan, wahai suamiku, saya akan belum melepaskan tangan ini dari dadamu sebelum engkau memberikan ridho kepada diriku. Nah, itu wanita surga. Ya. Luas hatinya, lapang dada. Sangat, jarang sekali orang yang seperti makanya termasuk nanti seorang istri ketika mau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab, maka akan dipanggil dulu suaminya ketika mau dihisab ini.
Maka sebelum dihisab akan ditanya suaminya dulu dari dunia. Apakah sepanjang kamu bersama si fulana, si istri kamu ridho kepada istrimu sampai kemudian istrimu meninggalkanmu? Maka ketika jawabannya, naam saya ridho, lepeng ini urusan hisabnya. Riwayatnya menceritakan seperti itu, Mbak Putri. Jadi peran fungsi suami tadi memang berat kadang tugas istri itu. Tapi kembalinya suami pun juga harus dalam pembinaan yang baik. Jangan tanya dulu nanti, lihat suaminya dulu gitu nggih. Kami memang juga ada suami-suami yang kadang nggak tahu gitu. Makanya sampai Rasulullah mengatakan khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian para suami adalah yang paling cinta, paling sayang kepada istrinya. Jadi kalau suami itu tadi sampai pagi, siang, sore enak-enakan nggak mau tahu dengan tugas istri, berarti bukan orang yang suami baik gitu. Makanya sama-sama Mbak Putri, ya. Dan ini yang perlu dibangun bareng-bareng. Makanya kalau ada pasangan muda tapi dasar membangun keluarganya insya Allah sudah sesuai dengan ikhlas, iman, kemudian cinta, sabar, dan kemudian senantiasa bagaimana dia menginginkan untuk kembali kepada Allah dengan benar, insya Allah keluarga itu akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itu semuanya ada sebenarnya untuk menjaga hati, lapang dada tadi ada di bulan Ramadan ini. Kita diajari di dalamnya. Nah ini ada 2 pertanyaan mungkin bisa dijawab singkat nih Pak Ustadz. Yeah. Mengenai sebenarnya nikah itu wajib atau sunnah sih Pak Ustadz? Dan kemudian sekarang ini kan marak sekali pasangan-pasangan mungkin yang memilih child free karena memang mungkin merasa tidak sanggup jika harus menjadi orang tua karena mungkin merasa bahwa beban menjadi orang tua itu sangat besar begitu. Mungkin bisa dijawab Pak Ustadz. Ya, singkatnya bahwasanya nikah itu adalah perintah dari Allah ya. Maka tidak ada perintah untuk menyegerakan kecuali hanya ada 2. Yaitu untuk bersegera memakamkan jenazah dan yang kedua bersegera untuk menikah. Ya, maka ketika belum siap menikah apapun alasannya maka diminta oleh Allah berbanyaklah untuk menahan diri, salah satunya dengan berpuasa. Maka kalau melihat dari sini dan termasuk Islam mengatakan menikah berkeluarga itu adalah setengah dari agama, itu berarti anjuran yang sangat kuat. Apakah kemudian itu wajib atau kemudian sunnah, yang pasti begitu anjuran dari Allah, ini bagian daripada yang harus kita lakukan. Sampai-sampai ada saat ini di luar negeri ya, di sebelah negara sana, sampai-sampai kemudian tidak mau ngambil jalan nikah. Kemudian dia macam-macam lah, hidup mandiri, kemudian takut ketika menikah dan sebagainya. Akhirnya yang terjadi adalah kerusakan juga. Dia sudah kehilangan anak-anak yang usia remajanya, sudah apa namanya, misalkan kayak di Jepang aja sudah krisis anak ya, krisis anak-anak remaja, karena juga salah satunya di situ. Itu ya. Yang kedua tadi child free, Ustaz. Ya sama. Jadi ketika mereka menjauhi syariat nikah itu, jadi Mbak Putri, ketika kita nanti sudah di yaumul akhir nih, sudah di surga nih, semua syariat Allah itu hilang. Tidak ada lagi perintah, tidak ada lagi syariat sholat, tidak ada lagi syariat puasa, tidak ada lagi syariat infak sedekah, semuanya sudah hilang, sudah selesai. Tapi hanya satu syariat yang masih dipertahankan dan masih ada, yaitu syariat menikah, berkeluarga. Maka di surga nanti tidak ada orang yang bujang. Semua yang masuk di surga itu pasti ada pasangannya, pasti berjodoh, ada jodohnya. Kalaupun dia di dunia dulu sampai meninggalnya nggak ada jodoh, misalkan bujang, maka Allah nanti akan menjodohkan nanti di surga. Kalaupun nanti di dunia dulu dia sudah berjodoh sampai 3 kali misalkan ya, berjodoh pertama mungkin suaminya meninggal, berjodoh lagi suaminya meninggal sampai ketiga, maka di surga pun akan dijodohkan salah satu di antaranya. Itu makanya satu syariat kalau di surga saja itu adalah bagian dari syariat yang harus kita pertahankan, apalagi di dunia. Maka berkeluarga itu adalah ibadah. Maka kalau kita mampu membangun ibadah ini, tadi cinta kita bertemu di dunia sampai kemudian bertemu nanti di surga ya dengan pasangan kita. Kalau kita suami, sebaik-baik bidadari yang sudah dipampangkan sebegitu luar biasanya, dia tidak akan pernah mengalahkan istri kita yang nanti menjadi pasangan kita di surga. Itu Mbak Putri. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ustadz Budi, dan untuk sahabat Rasi jangan kemana-mana. Setelah ini nanti kita akan kembali lagi, jadi tetap di Khidmat Ramadan. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
Anda masih mengikuti acara Hikmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Sobat Terasi, kembali lagi ya di Hikmat Ramadan bersama Putri dan juga Ustadz Budi. Dan ini gak terasa loh, udah kurang 5 menit ini Pak Ustadz kita mau berakhir ini tausiahnya. Tapi sebelum kita tutup nih Sobat Terasi, Ustadz Budi akan memberikan closing statement terlebih dahulu. Silahkan Ustadz. Baik Mbak Putri dan para pendengar Radio Rasi FM yang dimuliakan Allah, membangun keluarga adalah ibadah yang insya Allah ketika kita bisa bersama dengan keluarga, maka keluarga itu akan terbangun dengan sakinah, mawaddah, warahmah, yang ini akan menjadikan asbab bagaimana kita nanti mendapatkan surganya Allah bersama istri kita, bersama anak keluarga kita, bersama keturunan kita. Makanya kalau kita ingin membangun keluarga, yang pertama harus kita tata ulang adalah menata hati kita. Bagaimana hati ini harus tertata kalau kita mau berkeluarga semata-mata karena ikhlas, niat semata karena Allah. Setelah itu ada dalam hati kita jelas niatannya bukan karena cinta semata, bukan karena kasih sayang semata, karena Allah. Insya Allah setelah itu apapun yang terjadi, kita lapang dada. Kita lapang dada apapun yang terjadi. Itu bunga yang harum baunya datang kepada kita, datang kepada keluarga kita, kita bersyukur alhamdulillah. Tapi ketika nanti suatu saat juga datang duri-duri yang juga kadang menusuk, menyakitkan, kita beristighfar dan innalillahi, karena kita kembalikan kepada Allah semuanya. Insya Allah dengan seperti itu hati kita akan bisa menerima, dan kita akan kembali sama-sama dirasakan oleh suami dan sama-sama juga dilakukan oleh seorang istri. Dan itulah nilai-nilai juga yang dibangun di Ramadan ini. Bagaimana Ramadan itu membangun kelapangan dada, membangun kesabaran, menahan nafsu untuk saling memberikan kasih sayang, cinta dan seterusnya. Insyaallah demikian Mbak Putri. Baik. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Budi sudah memberikan tausiah pada sore hari ini. Dan sahabat Terasi, terima kasih juga untuk yang sudah mendengarkan, menonton lewat X-Space atau juga lewat streaming di Facebook. Dan terima kasih juga untuk yang sudah bertanya tadi terhadap tema kita hari ini kepada Ustadz Budi. Dan pada sore hari ini Hikmat Ramadan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.